Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia dapat tulisan buku di channel tempat dapat tulisan dan episode tutorial antik 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengatur ruang musola di rumah. Jadi setiap semua rumah itu pasti tidak pernah lepas dari namanya rumah ibadah ya. Jadi di musola itu tuh kita tidak harus ke masjid, di gereja segala macam. Tapi kita tahu bahwa rumah musola itu penting bagi setiap bagian rumah karena tujuannya untuk tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai sumber beragama, yaitu melaksanakan ibadah. Salah satunya umat Islam yang paling wajib dilakukan adalah sholat. Nah, kita tahu bahwa musola itu merupakan biasanya diletakkannya harusnya di belakang rumah, bisa ataupun di dalam rumah juga bisa. Tapi meskipun ada seperti tapi ruang musola itu juga harus dijaga karena kenapa? Karena ruang musola kotor itu tidak akan sah sholatnya kalau keadaan itu kotor atau dindingnya pada samping walaupun sedikit atau banyak. Terus juga Al-Quran banyak yang robek-robek, begitu dan rusak dan lain sebagainya. Atau yang lebih parahnya lagi, kita kesulitan berwudu karena alasan air kerannya itu atau ruangan keran itu kan tidak berfungsi ataupun karena bocor. Dan nah, bagaimana cara mengatur ruang musola di rumah dengan benar? Pertama, untuk memilih lantai. Lantai yang harus digunakan di lantai musola itu adalah syaratnya tidak boleh licin, tidak boleh terlalu keras, cukup dengan bahan-bahan yang empuk untuk bisa kemudian sebelum dilapisi dengan karpet agar tidak terkena sakit karena kita duduk lama kalau kita sedang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua tentang dinding. Kalau dindingnya berkualitas khusus dengan cat yang anti bocor, anti terkelupas, ataupun anti retak. Kenapa? Karena juga tidak sah sholatnya jika dinding tersebut ada yang retak ataupun dengan ditambah bekas akibat hujan. Jadi gunakanlah cat dinding yang berkualitas ya, dan asalkan tidak untuk menutupi kebocoran atau mencegah terjadinya hal dindingnya sebelum akhirnya dipasang lukisan, kaligrafi seperti itu ataupun dikoleksi kaligrafi dinding-dindingnya ya. Kemudian yang ketiga, untuk air keran yang sesuai itu adalah air keran yang tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin, tapi juga cukup air hangat biasa saja. Dilengkapi juga dengan dilapisi dengan batu-batu wastafel, dilapisi dengan batu-batu untuk maksudnya wastafel yang terbuat dari batu agar kita menggunakan untuk menguncikan kaki ya. Harus butuh dua wastafel sudah cukup. Bukan dua wastafel, dua keran air keran. Jadi air keran yang pertama itu biasa untuk mencuci muka, untuk basuh muka, kepala, telinga, tangan. Sedangkan yang keran yang bagian bawahnya untuk membersihkan kaki agar dari suci. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengangkat kakinya ke wastafel ya. Jadi gunakanlah dua wastafel untuk berwudu ya. Pastikan tapi kalian tidak boleh bocor guys, dan pipa-pipanya harus kuat dari tahan bocor jika terjadi kehujanan. Kemudian yang keempat, pemilihan furnitur untuk menyimpan peralatan sholat dan rumah ibadah adalah peralatannya harus lemari harus luas, bersih. Lemari juga harus cukup untuk menampung semua jenis mukena. Karena biasanya tuh tamu-tamu yang mau sholat kan harus menggunakan mukena ya, biasanya banyak yang bawa sendiri karena alasan takutnya dikhawatirkan kotor. Maka dari sekarang siapkanlah banyak mukena dan sajadah dan juga termasuk sarungnya juga untuk menyimpan ke dalam lemari. Biasanya rak atas untuk menyimpan sajadah, rak tengah untuk menyimpan mukena dan sajadah, dan rak yang terakhir atau rak yang ketiga ini terutama lemari untuk menyimpan kalam dan juga tatakan Al-Quran. Dan yang keempat di sebelahnya tatakan kalam ada jangan lupa banyak Al-Quran dan Iqra ya. Terus kemudian untuk pintu ruangan musolahnya yang kelima, pastikan ruangan tersebut harus dikunci ya, dan pasang tulisan kertas tulisan yang bertuliskan jangan sekali-sekali melakukan kejahatan mengganggu musola ini ya. Ataupun kenapa? Karena kita tahu banyak kemalingan, jadi kalau nggak menuliskan yang sama halnya di masjid itu membuat musola kita menjadi tetap suci dan tidak terbebas dari ancaman fitnah ya. Dan yang terakhir adalah tentang lukisan. Pemilihan lukisan selain tulisan kaligrafi, dan ini juga jangan lupa dengan lukisan peringatan tentang pengenalan rukun-rukun Islam, huruf hijaiyah, terus juga rukun iman dan masih banyak lagi. Terutama surat Al-Quran sudah cukup ya. Dan juga pasang juga lukisan alarm sholat supaya tidak ketinggalan waktu sholat seperti hari di masjid. Dan itulah cara untuk mengatur musola di rumah dengan benar agar ibadah sholat kita, terutama sholat tarawih atau selama bulan puasa, menjadi lebih menyenangkan dan penuh berkah. Karena biar bagaimanapun juga membersihkan musola di rumah sendiri itu adalah sunnahnya lebih besar dibanding yang membersihkan di masjid. Oke, permukaan ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk sosial media itu komen sekitar konten lebih tahu bagaimana dari kalian untuk mengatur ruang musola di rumah kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.